Hello everyone, welcome back to my channel. Dan sebelum kita mulai Q&A-nya, aku mau ngingatin ke teman-teman bahwa stay safe and stay healthy, ikutin protokol kesehatan karena no matter who you are, corona bisa saja menyerang Anda. Corona nggak pandang bulu. Dan 1, 2, 3, let's go! Oke, langsung saja, ini pertanyaan pertama dari Fumio atau Ajis, teman aku. Terus dia nanyain, "Cemano buat tempoyak di sana, Wak?" Bro, dulu aku pernah ketanya sama Usama kayak gini, tahu nggak ini buah apa? Terus tahu nggak responnya gimana? Dia cuman kayak, what is this? Dia aja belum pernah lihat yang namanya durian. Jadi kalau kita nggak punya bahannya ya susah. Tapi ini informasi buat yang lain-lainnya, buat teman-teman lainnya, kalau tempoyak itu adalah top of the list dari makanan yang paling aku suka. Tempoyak, rendang, pindang, dan makanan lokal lainnya itu yang bercita rasa Sumatera yang pedas itu gua banget. Ya, jadi ayo besok makan tempoyak. Jadi mungkin besok kalau aku udah pulang ke Indonesia, kayaknya tempat pertama kali yang aku kunjungi mungkin rumah makan dan cari tempoyak. Oke, lanjut dari Nova_Noviana. Bang Reddy, kapan pulang ke Indonesia? Jadi aku tuh kerja di sini sesuai kontrak 2 tahun dan sampai di sini akhir 2019. Jadi kemungkinan pulangnya sekitar akhir 2021 atau enggak awal 2022. Selamat menanti. Susah juga. Dari Les Renade, kenal Bu Tejo enggak? Ya aku rareti sopo iku Bu Tejo. Dari wong ning Solo tip ngono lho. Oke, selanjutnya dari Nanda Wirda. Suasana apa dan saat seperti apa yang bikin rindu rumah? Kalau suasana dan saat sih kayaknya pas libur ya. Soalnya pas libur tuh gak banyak ngapa-ngapain, paling juga masak, beres-beres. Ntar pas diem-diem tuh baru mikir gimana kabar keluarga, gimana kabar adik, gimana rumah sekarang. Dan kalau di rumah itu yang bikin paling rindu itu biasanya pas makan juga. Soalnya kalau pas makan pasti makan rame-rame, ketawa-ketawa, apalagi pas lihat adik kecil. Dan kayaknya yang bikin paling rindu itu adik yang paling kecil, soalnya cerewetnya itu loh. Saat-saat kita ngeliat pertumbuhan ya kan, pertumbuhan anak-anak kecil tuh itu yang bikin rindu, paling rindu. Oke, next dari Yuni Irma. Plus minusnya tinggal di sana dan keluh kesahnya, Bang. Plus minus. Plusnya ya kayak pengalaman, jelas kita dapat pengalaman baru di sini, entah itu budaya orang-orangnya, mungkin cara interaksi orang-orangnya, ataupun atmosfer kayak pas lagi di cafe, pas kita ngelayanin pelanggan. Dan minusnya sih ya setiap kita kerja pasti banyak minusnya, ataupun jauh dari keluarga pasti banyak minusnya, baik itu kayak pas kita capek, pas kita sakit, pas kita lapar tapi harus masak sendiri. Itu cuman bener-bener kayak kerasa bener sih. Biasanya kan kita kalau pulang ada yang masak, udah tinggal makan, ataupun pas capek bisa minta pijitin adik. Terus kayak lebih lagi kalau kayak rindu. Tapi kalau rindu nih kayaknya bukan hal yang minus lah. Rindu ini dia bukan minus, tapi dia lebih ke sesuatu yang berarah positif. Karena kalau kita rindu tuh berarti kita sayang sama orang yang kita rinduin kan. Jadi semakin kita rindu berarti menunjukkan semakin kita sayang kayak. Jadi kayak rindu bukan hal yang minus. Dan yang paling kerasa sih cuaca. Oke, ini fakta ya, fakta lucu dan sekedar informasi, bukan maaf sebelumnya, tapi kayak kalau gue tuh tiap hari pasti gue rasain, entah itu siang, entah itu malam, pasti gue rasain kalau air buat ceboknya tuh lu ngerasain panas bener kayak direbus. Jadi lu kalau mau kerja cari tempat yang gak se-ekstrim inilah pokoknya kalau lu gak suka panas. Oke, dari J Fuad. Wah, ini tamu jauh nih. J Fuad ini dari Sulawesi.
Mas udah punya belum? Punya belum? Ini konteksnya umum sekali. Kayak misalnya, Mas punya motor nggak? Nggak, saya nggak punya. Mas punya sepatu nggak? Iya, saya punya. Tapi ini yang saya tangkap nih sebagai pemuda-pemudi ya kan, saya rasa dia nanyain tentang relationship. Ya kalau dibilang relationship sih punya. Oke. Dari sendi Oke, guys. Gue bingung kenapa ada orang yang bikin nama tuh namanya disingkat-singkat dan huruf vokalnya hilang. Ini contohnya dari Sandi. Ini Sandi temen aku. Sandi Satria Dinata disingkatnya jadi Pengen tahu, apa iya kalau pisang kalau diambil jantungnya bisa jantungan? Enggak, dia nggak jantungan. Dia mati, jantungnya dicabut, dia mati. Terus kalau lu makan kuping aja, badannya bedut. Terus kalau lu makan roti buaya berenang. Dan kalau lu goreng telur mata sapi, diam-diam, dia telur mata-mata. mata-mata kan kerja diam-diam. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ele Langgeng. Biasanya ini pertanyaan gak jelas. Adakah jalan kote? Gak ada. Tapi bakwan, gado-gado, terus telur asin ada karena aku pernah beli. Di mana? Di toko Indonesia. Nama tokonya Toko Banyuwangi. Ada ikan teri juga, jengkol, kangkung. Next, pertanyaan berikutnya dari Elia Langgeng lagi. Barista ili video operator? Barista atau videographer? Pengen coba pengalaman baru dengan hobi baru. Saya rasa saya lebih ke videographer ke depannya. Tapi sementara ini barista dulu sampai kontrak selesai. Oke. Selanjutnya dari Igustiana.h Igustiana Hutari. Apakah dengan menyeduh pop es pakai mie jadi pop mie? Dan apakah jika memasak pop mie pakai jagung jadi popcorn? Kayak tergantung sih kalau aku. Kalau misalnya kayak suhunya panas dia jadi pop mie. Kalau udah dingin jadi pop es gitu. Entar. Nih lu mending Igustiana, Sandi, sama Langgeng jumpa tengah di meja bundar. Beradu lah kepala kalian. Lanjut dari Agung Grksema atau Agung ke SMA @Igustiana H. Dan apakah dia dan kamu jika bersatu menjadi suami istri? Amin. Ya, ini teman-teman, si Agung nih kemarin baru melancarkan serangan pokoknya buat Agung selamat lah bagi kalian ya. Semoga sampai hari H dengan tanpa halangan. Kami doakan, amin, dan doakan kami menyusul. Oke? Pak Noviana. Pengen kayak abang bisa keluar negeri. Kapan abang pulang ke Indonesia? Oke? Kalau pengen keluar negeri kayak bisa. Kalau kita usahain pasti bisa. Tergantung mau kemana. Pelajari bahasanya, pelajari pekerjaannya, terus kumpulin niat dan dananya, dan cari link. Saya rasa itu bisa. Dan alhamdulillah contohnya aku bisa. Lanjut pertanyaan dari Dendi_Nur Haryansa. Target nikah kapan? Nanti kita bahas di belakang. Dan balik kapan? Udah dibahas di depan. Jadi kalau belum nengok, bisa dimundurin ke belakang, beberapa detik ke belakang. Terus yang paling gagah kau Wale. Teman-teman, saya rasa sebagian kalian belum ada yang tahu dan sebagian kalian udah ada yang tahu dan sangat familiar dengan siapa ini Wale. Wale adalah bapakku. Jadi untuk dibilang siapa yang gagah, aku rasa lebih gagah bapakku. Iya. Dan untuk bapak, semoga sehat selalu dan doakan anakmu sukses. Amin. Dan juga untuk emak, semoga sehat selalu. Amin. Oke, next kita lihat dari Verista ___. Serius tanya, cowok kalau didikan cewek dulu risih gak sih? Dan topik apa yang dibahas biar cowok peka? Oke. Kalau masalah
ceweknya terlalu agresif, kayaknya iya itu risih. Dan kalau menurut aku sih natural aja, jangan terlalu dikejar. Ntar kalau kamu juga sefrekuensi sama dia, ntar pasti bakal cocok. Dan kalau masalah cari topik sih, kayaknya harus pahami dulu lah. Lu harus memang benar-benar kenal dia gimana, dia suka apa, dia hobi apa, dia nggak suka apa, dia nggak hobi apa. Kalau lu udah akrab kayaknya nyambung aja lah. Dan apa ya? Dan jangan terlalu fokus ke dia. Coba tarik dia ke topik yang lebih membicarakan kamu juga, biar kamu tahu dia dan dia tahu kamu, jadi kalian lebih klop gitu menurut aku. Oke, lanjut dari Sri Nurningsi. Apakah LDRan itu asik? Kayaknya enggak, soalnya lebih asik kalau memang dekatan, bisa bercanda-canda, bisa ketawa-ketawa. Oke, next dari Arif Dwiananda, Ajo aka Ajo. Aku nak nanyo, kalau kontrak di sana habis mau diperpanjang apa nak stop? Kayaknya aku lebih memilih untuk stop kontrak, karena aku memang pengen fokus di tujuan aku yang baru tuh. Oke, lanjut dari Rahma Puja Afdila. Bagaimana perkembangan di sana? Apakah ilmu yang didapatkan sudah cukup atau masih harus belajar? Perkembangan di sini alhamdulillah lancar-lancar saja, dan ilmu aku rasa kalau masalah ilmu belum cukup, tapi mungkin mau dipindahkan ke fokus lain aja ke depannya, karena pengen mempelajari sesuatu yang baru. Dan kalau masih belajar sih kayaknya ya memang harus masih belajar, karena nggak ada yang cukup. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bella Ataki. Bagaimana caranya untuk menimbulkan rasa cinta terhadap diri sendiri? Cari kelemahan dan atasi, cari kelebihan ataupun potensi, kembangkan, lakukan apa yang kamu suka, jangan dengarkan perkataan orang lain, sering-seringlah memuji dan memaafkan diri sendiri. Lanjut dari Romat Reza Wilantara. Gimana bro cara beradaptasi di sana dan perbedaan yang terlalu dominan dengan Indonesia? Senyum, sapa, salam, dan kayak boom. Dan apa perbedaan yang terlalu dominan dengan Indonesia? Bahasa jelas, pola pikir kayaknya jelas, dan cuaca nggak ada. Aku lihat pepohonan, hutan sejauh ini nggak ada. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Helviza Nina. Apa saja sih tips untuk tidak berpikiran negatif terhadap orang lain? Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Do not overthinking. Biasakan menggunakan kata mungkin. Misalnya kayak, mungkin dia nggak sengaja, mungkin dia berniat baik, atau mungkin dia juga sedang dalam masalah. Jadi gitu. Oke, lanjut dari Melisa Vera. Waktu pertama kali tinggal di Arab, susah nggak sih berbicara bahasa Arab? Oke, sekedar informasi bahwa aku nggak bisa sama sekali bahasa Arab. Jadi memang itu sangat susah. Dan juga di perjanjian kontrak sih, kalau bahasa sih syaratnya cuman bisa bahasa Inggris sehari-hari. Jadi kalau bilang bahasa Arab susah, ya jelas susah. Dan juga bahasa Arab yang kita pelajari di sekolah-sekolah itu kayak beda yang dipakai sama yang di sini. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Reza Sofi. Gimana sih biaya hidup di sana? Setiap bulan itu biasanya itu paling gede aku ngabisin 400 rial untuk paket, makan, dan keadaan mendesak. Dan kalau nggak mendesak, nggak dipakai. Untuk kebutuhan internet di Saudi Arabia menurut aku itu cukup mahal. Next dari Putra_Rakes. Wah, kopi apa yang paling sulit dibuat? Nggak ada kopi yang paling susah dibuat kalau untuk sekarang, karena udah biasa, udah tiap hari itu yang dikerjain, jadi sekarang nggak ada yang susah. Tapi kalau untuk mempelajari itu semuanya susah di awal, baik itu pour over kayak V60, Chemex, Kalita. Kita harus paham green size, kita harus paham suhu air, kita harus paham timing. Setiap kopi klasik kayak cappuccino, hot latte, ataupun flat white itu awalnya itu menurut aku itu yang paling susah sih. Next dari Reva Darmaulan. Di antara semua kopi yang abang buat, paling suka kopi apa bang? Kalau untuk yang panas aku suka V60, dan kalau untuk yang dingin aku suka cold brew. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Sri Nurningsi. Pengen tahu yang bisa buat ngakak berjam-jaman apa?
Kalau aku yang bisa bikin ngakak berjam-jaman itu nggak tahu sih, soalnya nggak mungkin kita ketawa terus berjam-jam. Tapi yang bisa selalu sukses bikin aku ketawa itu biasanya stand up comedy, terus juga kayak meme atau meme, dan satu lagi teman bangsat. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Rafli Zairiski. Gimana Om makanan di sana? Rindu makanan lokal? Kalau makanan di sini sih aku nggak terlalu suka makanan di sini. Dan kalau rindu makanan lokal sih itu sudah pasti. Soalnya aku dari kecil itu diumpan dengan makanan lokal. Oke, next dari Yola_Daniska. Nggak ada niat mau lanjutin kuliahnya. Kan mumpung kuliah online. Jadi kalau untuk ngurus lagi kayaknya aku kurang tahu itu bisa apa enggak. Soalnya aku udah lama nggak bayar UKT, jadi nggak tahu kursi aku masih ada apa enggak. Nama aku masih tercatat apa enggak di Unja atau Universitas Jambi. Terus juga kayaknya itu bakal ribet, makan waktu, dan juga kalau kuliah online, jadwal aku kerja sekarang kayaknya aku nggak bisa ngikut-ngikutin segala jenis perkuliahan online, apalagi tugas-tugas ntar yang bisa mecah fokus aku kerja gitu. Oke, next pertanyaan dari kerupuk kenyal _ pilihan apa yang paling susah di dalam hidup? Yang pertama, milih SMP mana. Yang kedua, milih kerja atau kuliah karena diterima kerja dan lulus kuliah di hari yang sama. Terus yang ketiga, memutuskan untuk kuliah, memutuskan berhenti kuliah atau kerja di Riyadh. Yang padahal kuliah aku tuh sebenarnya sudah memang bener-bener dikit lagi selesai. Jadi itu. Selanjutnya, pertanyaan dari Yeti Gusniani Group. Kayak mana lah bang cara menetapkan sebuah keputusan? Pening kali dibuatnya, macam gak ada otaknya. Kalau menurut aku sih kayaknya pertama, ikuti kata hati, minta saran teman, diskusi sama orang tua, ketiga yakin dan percayalah, dan jangan lupa berdoa. Oke, selanjutnya dari Eldar Santi. Target nikah kapan bang? Paling cepet sih insya Allah kalau dikasih rezeki umur 27, dan kalaupun telat semoga sebelum umur 30 habis. Selanjutnya Ulfanis Mutia, ceritain dong kenapa lebih pilih barista di Riyadh dibanding menyelesaikan kuliahnya. Yang pertama, melihat peluang. Yang kedua, ekonomi keluarga. Yang ketiga, emang cita-cita sih pengen kerja di luar negeri. Terus yang keempat ini kayaknya tawaran sekali seumur hidup, jadi dengan cukup berat aku memutuskan kuliah dan memilih di sini sebagai barista. Semoga keputusan aku nggak salah, oke? Dan selanjutnya dari rigustin.id atau Bang Robi, gimana ceritanya bisa sampai Arab Saudi bang? Ceritain dong. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih kepada Bang Robi dan Sandi, karena menurut aku dua orang ini yang akhirnya bikin aku bisa sampai di sini. Karena memang sebenarnya banyak sih yang bantu aku sebenarnya, termasuk doi. Tapi menurut aku benang merahnya ada di mereka berdua nih. Karena awalnya tuh Sandi kerja di Join Coffee, terus dia nawarin aku, yang mana memang waktu itu aku butuh. Dan di sana aku kenal Bang Robi sebagai head bar di sana. Dan setelah beberapa bulan kami nggak kerja di Join, terus Bang Robi tiba-tiba ngubungin aku, nelpon, bilang, mau nggak kerja di Arab? Loh, aku kan kaget, kok kerja di Arab? Terus pertama aku kan mikir pengalaman aku belum cukup segala macam. Tapi akhirnya aku coba beraniin diri dan minta izin orang tua, akhirnya diizinin setelah seminggu minta izin. Dan juga waktu itu semuanya udah disiapin sih, makanya urusannya lancar. Kayak visa udah disiapin, tiket pesawat udah disiapin, asuransi pun udah disiapin, dan tempat tinggal pun udah disiapin. Udah memang tinggal free kerja dan makan aja yang masak sendiri gitu. Jadi sekali lagi saya bilang terima kasih kepada Bang Robi dan Sandi yang telah membawa aku sampai di sini. Oke, terima kasih semuanya udah nyempatin nonton, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah memberi pertanyaan. Dan mohon maaf bagi kalian yang pertanyaannya nggak terjawab karena banyak alasan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Dah.